komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses administrasi dan interaksi antar elemen pada suatu organisasi atau lembaga, baik internal maupun eksternal. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, maka besar kemungkinan semua proses di dalam organisasi atau lembaga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang telah direncanakan. Jadi komunikasi yang baik akan sangat membantu semua proses yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Selanjutnya, ada tujuan dari komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama gelaran rapat tertentu. Yang keempat, menggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi atau kegiatan apapun. Peran manajer dan kepemimpinan dalam proses komunikasi. Manajer memiliki tanggung jawab komunikasi yang besar yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi. Manajer mengkomunikasikan fakta, statistik, dan keputusan. Manajer yang efektif juga membangun diri mereka sendiri di pusat jaringan informasi untuk memfasilitasi penyelesaian tugas. Sedangkan komunikasi kepemimpinan memiliki tujuan yang berbeda. Secara garis besar, peran komunikasi kepemimpinan dalam mengembangkan organisasi adalah bersikap adil, memberikan sugesti atau saran, mendukung terciptanya tujuan, menciptakan rasa aman sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, dan menghargai anggotanya. Fungsi informasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Informasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Informasi yang tepat, banyak sumber, dan akurat sangat membantu dalam menjalankan tugas organisasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif dalam suatu organisasi atau perusahaan ialah terkait dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh seluruh anggota dan pemimpin organisasi demi menjaga sifat dan kedisiplinan dalam organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan keinginan si komunikator. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berhak untuk menyediakan saluran yang memungkinkan anggotanya melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka dari itu, fungsi integratif sangat diperlukan. Setidaknya, ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan fungsi integratif, yaitu saluran informasi formal dan komunikasi informal. Hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ada 3. Yang pertama, hambatan teknis, meliputi tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca, dan pemilihan media yang kurang tepat. Yang kedua, ada hambatan semantik, yaitu faktor pemahaman bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi terkadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya, adanya perbedaan bahasa daerah, bahasa nasional, dan internasional, serta adanya istilah-istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja, misalnya pada bidang industri dan pada bidang kedokteran atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang
dan lain sebagainya.